Hai anak-anak yang terkasih, kembali dalam pelajaran agama dengan Suster Gemadina. Bab 4 tentang masyarakat, sesi 1, terlibat dalam pelestarian lingkungan untuk kelas 5. Anak-anak yang terkasih, dalam pemikiran dasar sesi ini, manusia atau kita perlu menyadari bahwa lingkungan hidup manusia terdiri dari tanah, air, dan udara yang kali ini mengalami banyak penurunan kualitas. Banyak tanah yang dulunya sangat subur sekarang tidak subur lagi, dan air bersih juga sangat kurang sehingga masyarakat menggunakan air sungai yang kotor untuk keperluan hidup mereka. Udara juga banyak yang tercemar loh, karena bisa menimbulkan penyakit pernapasan. Hal itu terjadi antara lain karena pertambahan penduduk, pencemaran dan limbah industri, gas CO2, hasil pembuangan kendaraan bermotor dan mobil, pembakaran hutan, dan pengelolaan sampah yang tidak baik. Penyebab dasar dari semua itu adalah sikap manusia terhadap lingkungan yang hanya melihat sebagai objek pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia tidak lagi melihat alam adalah bagian dari hidupnya. Padahal tubuh manusia itu dibangun oleh sistem dalam tubuh dan dari makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi itu berasal dari mana? Dari alam. Oleh karena itu, jika alam tidak berkualitas, akan berakibat pada kualitas tubuh manusia juga. Dalam Mazmur 104 ayat 10-18 dilanjutkan ayat 24 dan ayat 31 disampaikan bagaimana Tuhan menciptakan alam dengan gunung, sungai, pohon-pohon, dan berbagai binatang agar semua itu saling mendukung bagaikan sebuah keluarga, seperti Santo Fransiskus Assisi. Kita diharapkan memperlakukan alam sebagai saudara, sehingga kita tidak akan bertindak semena-mena atasnya, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Kejadian bab 1, bahwa memang alam diciptakan demi manusia, namun Tuhan memandang semuanya itu baik. Oleh karena itu, manusia harus mempertahankan alam agar tetap baik sebagaimana Allah memandangnya. Sehubungan dengan itu, kegiatan pelestarian lingkungan mendesak untuk dilakukan. Kalian harus dibiasakan melakukan hal itu, yaitu melestarikan lingkungan di sekitar kalian. Sehingga Contohnya itu mengelola sampah, mengelola air, menjaga kebersihan dan lingkungan dengan baik. Mengelola sampah itu sampahnya dibuang sesuai dengan tempatnya. Kemudian mengelola air, misalnya airnya sudah penuh, silakan dimatikan. Menjagakan kebersihan lingkungan dengan baik, menyiram tanaman, menanam pohon, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita akan mulai masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu karena pada hari ini kami dapat belajar bersama. Walau di masa pandemi ini, tapi kami ingin belajar bagaimana melestarikan lingkungan sebagai perwujudan dari buah-buah roh yang kami alami. Untuk itu kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar membimbing kami sehingga kami dapat belajar dengan baik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dalam pendasar pemikiran tadi, lingkungan alam di sekitar kita sudah mengalami penurunan kualitasnya. Tanah mulai gak subur, tadi suster bilang ya, tanaman kalau tidak dipupuk tidak dapat tumbuh dengan baik.
banyak air yang tercemar oleh limbah keluarga maupun pabrik seperti limbah sabun, limbah minyak, dan sampah plastik. Udara udah mulai kotor sehingga banyak orang mengalami sakit pernapasan atau ISPA. Pencemaran udara itu disebabkan karena kurangnya pohon dan banyaknya gas buang dari kendaraan dan pabrik. Banyak jenis tumbuhan dan hewan mulai punah. Nah, itu sudah suster berikan ya. Waktu itu salah satunya adalah penyu. Banyak orang yang tidak peduli dengan masalah lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan, tidak mengelola air dengan baik, dan tidak menghemat energi. Semua itu dapat menimbulkan bencana banjir dan kebakaran. Masih saja orang membunuh binatang-binatang yang dilindungi, mengambil tanaman langka yang dilindungi untuk dijual, dan sebagainya. Berhadapan dengan masalah tersebut, muncullah orang-orang yang peduli dan menjadi pelopor. Mereka penuh semangat dan cinta akan lingkungan, bertindak melestarikan lingkungan. Mereka semua perlu kita dukung. Banyak orang harus melakukan tindakan pelestarian, mengelola tanah yang baik seperti bercocok tanam secara organik, mengelola air dengan membuat sumur serapan atau resapan, menanam pohon untuk penghijauan, menghemat energi, mengelola sampah dengan baik dan tidak memburu binatang atau tanaman langka untuk dijual. Contohnya menghemat energi apabila sudah siang hari, matikan lampu. Lalu air jangan biarkan mengalir terus. Itu ya anak-anak contohnya. Membaca Mazmur 104, suster harap kamu sudah membacanya karena bahan ini sudah kita bahas secara berturut ya selama 2 minggu. Nah, ini ada tugas yang pertama ya. Ini silakan dibaca ya. Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya, gunung, lembah yang dialiri mata air. Mata air tersebut memberi minum segala makhluk, burung, hewan, dan manusia. Tuhan menumbuhkan segala macam tanaman yang diusahakan manusia, sehingga menghasilkan makanan yang dapat menghidupi dan menyukakan hati manusia dan makhluk-makhluk lain. Semua itu diciptakan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian Tuhan menaungi segala ciptaan, dan Tuhan bersukacita atas seluruh ciptaannya. Segala ciptaan Tuhan memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Namun manusia tidak boleh lupa bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya untuk manusia sekarang ini, melainkan juga manusia untuk masa yang akan datang. Maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa bumi ini bukanlah warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Maka bumi ini harus sampai pada anak cucu dalam keadaan tetap baik, sehingga semua manusia sampai akhir zaman dan dapat menikmati dari hidup di bumi. Nah, anak-anak, jadinya manusia tidak binasa karena bumi yang dirusak oleh manusia zaman ini. Semua pesan kitab Mazmur tersebut, lingkungan yang rusak ini harus diperbaiki mulai dari sekarang, dimulai dari lingkungan kita masing-masing dengan menanam pohon untuk menambah udara yang bersih, mengelola sampah agar tanah dan air tidak tercemar serta tidak terjadi banjir, mengelola limbah dan mengelola air dengan baik. Dengan itu nama Allah dimuliakan. Allah bersukacita karena ciptaannya yang baik dan tetap baik. Nah, anak-anak, lalu kita masuk ke refleksi. Nah, refleksi ini adalah refleksi atas situasi lingkungan sekitar berdasarkan hasil belajar tentang pelestarian lingkungan ini dalam tahapannya ya. Akan mengingat kembali kisah video mengenai Pulau Derawan, di mana Pulau Derawan itu berada di Kalimantan. Lalu mengingat kembali isi kitab Mazmur mengenai relasi makhluk dengan lingkungannya sebagaimana diciptakan oleh Allah. Lihat pengalaman hidupnya sejauh mana telah terlibat dalam melestarikan lingkungan. Nah,
Hasil refleksi ini dapat ditulis dalam bentuk syair, nyanyian, puisi, atau gambar. Itu silakan kamu upload ya sebagai tugas praktek. Itu adalah tugas yang kedua. Tugas yang pertama ya, waktu itu udah suster buat ya, untuk membaca materi PDF-nya yang sudah suster berikan. Kemudian tugas yang satu adalah mengerjakan tanya jawab yang di e-learning. Tugas yang kedua adalah praktek, yaitu hasil refleksi ini dipraktekkan bisa melalui syair, nyanyian, puisi, atau gambar. Kalau kamu hanya gambar, boleh boleh difoto terus diupload di e-learning. Begitu juga puisi juga di e-learning, bisa juga kamu saat membacakan atau puisinya juga boleh. Nyanyian, siapa tahu kamu bisa menciptakan nyanyian dalam bentuk nyanyian dan syair, boleh difoto di filenya, boleh direkam kamu yang sedang bernyanyi atau berpuisi. Demikian dulu anak-anak yang terkasih, pembelajaran untuk bab 4 sesi yang pertama ini. Semoga anak-anak yang terkasih dimampukan untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan di sekitar kita. Kita hening sejenak untuk meresapkan segala pelajaran yang telah kita bahas hari ini. Kita tutup mata dan hening. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan mampu menjadi duta kebaikan dimanapun kamu berada. Secara khusus, kamu ikut ambil bagian, terlibat dalam rumahmu, misalnya mematikan lampu saat tidak diperlukan lagi ikan keran air agar dia tidak terus berjalan apabila sudah penuh airnya, dan menggunakan air sehemat mungkin. Ingat anak-anak, alam diciptakan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masa depan anak dan cucu kita. Demikian anak-anak, kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kita. Berkah dalam Horas.